الحمد لله الذي جعل الحرية والاستقلال حقا لبني الإنسان وأملا مقبولا لا مرد له لأبناء الأوطان، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الذي حرر البشرية من ظلمات الاستعمار وحوالك العبودية لغير الديان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من هو خير مقاما وأحسن نديا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المتصف بالمكارم كبارا وصبيا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وعلى آله وصحبه الذي يحسنون إسلامهم ويقولون شيئا فريا. أما بعد، فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah Masjid Akbar Mudhar Arifin rahimakumullah. Di awal khutbah ini, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus menandakan koreksi total tentang perilaku kita masing-masing. Apakah sikap kita, ucapan kita makin hari makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ataukah makin hari justru kita makin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Garansi Allah di dalam Al-Quran, innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan keberuntungan. Islam adalah agama yang fleksibel, dinamis, santun, dan penuh dengan nilai-nilai moralitas. Secara historis, Islam lahir sebagai penyatu, penengah, dan memadukan berbagai perbedaan, baik etnis, budaya, maupun kearifan lokal. Ukuran yang dipakai oleh Islam ialah memandang kedudukan manusia bukan berdasarkan kekayaan, bukan berdasarkan jabatan ataupun keturunan, namun ketakwaan dan akhlakul karimah yang menjadi timbangan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang paling bertakwa di antara kalian. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah Masjid Akbar Mudhar Arifin rahimakumullah. Di bulan November ini ada satu momentum penting yang harus kita ingat, yakni Hari Pahlawan, tepatnya pada tanggal 10 November. Pahlawan merupakan sebuah kata yang populer dan memiliki makna yang dalam. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pahlawan berarti seseorang yang berjuang dengan segenap pengorbanan, baik materi, tenaga, bahkan nyawa, demi membela agama, tanah air, dan bangsa. Dari pengertian tersebut,
Nampak sesungguhnya seorang pahlawan adalah sosok yang memiliki integritas tinggi, loyalitas tanpa batas, dan pengabdian tidak terbatas bagi bangsa, agama, dan negara. Mereka adalah pribadi-pribadi yang pantang menyerah, senantiasa melihat ke depan, berdedikasi tinggi, dan selalu optimis dalam segala hal. Islam sebagai sebuah agama yang menghargai prestasi, pengorbanan, dan pengabdian, memandang bahwa siapapun yang bermanfaat dan berkontribusi kepada sesamanya, maka pribadi tersebut pantas disebut sebagai pahlawan atau sebaik-baiknya manusia. Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Seorang pahlawan telah mampu menempatkan diri pada tempatnya, tidak mendolimi orang lain, bersikap adil dalam segala tindakannya, dan mampu untuk objektif melihat sesuatu, serta bisa memahami gejolak emosi, karena orang kuat adalah pribadi yang kuat membendung kemarahannya ketika ia marah. Nabi bersabda, orang-orang yang kuat bukanlah seorang yang menang dalam pergulatan, tetapi manusia yang kuat adalah siapa yang mampu mengendalikan dirinya ketika ia marah. Jika berkaca kepada sejarah kepahlawanan dalam Islam, kita akan menemukan figur-figur luar biasa yang memang pantas disebut sebagai pahlawan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok utama yang layak menyandang predikat tersebut. Maka tidak berlebihan jika salah seorang sejarawan, yaitu Mr. Heads, memilih Nabi Muhammad sebagai orang yang paling berpengaruh di dunia. Terlepas dari itu semua, Nabi Muhammad merupakan pribadi sempurna dengan kepribadian yang elok. Sebagaimana Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Perlu diketahui bahwa kepahlawanan hanya identik dengan mereka yang mempertaruhkan jiwanya dalam medan perang. Tetapi ia lebih luas dari itu. Bahkan kita mendengar sebuah istilah yang cukup masyhur, yaitu guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Ungkapan tersebut adalah benar adanya. Terlebih lagi dalam perspektif Islam yang memandang kepahlawanan sebagai sebuah nilai pengorbanan dan keteguhan jiwa demi kepentingan orang lain. Untuk menjadi pahlawan sejati sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita membutuhkan apa yang dinamakan dengan kesabaran. Sebab tanpanya mustahil manusia mampu meraih hakikat kepahlawanan. Berkenaan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 65 telah berfirman, Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital iyyakum minkum 'ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain wa iyyakum minkum mi'atu yaghlibu alfam minal ladzina kafaru bi annahum qaumul la yafqahun. Wahai Nabi, kabarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 1000 daripada orang kafir. Disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti. Sabar merupakan penentu kemenangan bagi seseorang pahlawan.
Ia bagaikan segelas jamu yang terasa pahit, tetapi justru dengan kepahitan itu akan menghasilkan kesembuhan yang rasanya lebih manis daripada madu. Kesabaran ibarat seorang ibu yang melahirkan banyak sifat. Dari bersabarlah lahir sifat santun. Dari kesabaran pula lahir kelembutan. Demikian pula dari kesabaran akan berturut-turut akan lahir kesungguhan, kesinambungan dalam bekerja, dan yang mungkin sangat penting adalah ketenangan jiwa. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah Masjid Akbar Mudhar Arifin rahimakumullah bercermin dari nilai kesabaran sebagai bagian dari makna kepahlawanan. Mari sejenak kita flashback ke belakang. Kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa kita bisa seperti sekarang ini tidak luput dari perjuangan dan doa Bapak Ibu kita. Mari kita mencoba untuk melakukan muhasabah. 9 bulan lamanya seorang ibu mengandung kita. Tatkala ibu kita melahirkan kita, taruhannya adalah nyawa. Begitu kita dilahirkan, kasih sayang keduanya tertumpah penuh kepada kita. Bapak ibu kita selalu berusaha dan berjuang hanya untuk kebahagiaan kita. Sekecil apapun nyamuk dilarang mendekat kepada kita. Bahkan ia dikejar sampai kemana ia pergi. Tatkala kita sakit, bapak ibu kita juga merasa sakit. Bahkan bila sakit kita tak kunjung sembuh, bapak dan ibu kita selalu berdoa, "Ya Allah, ya Rabb, pindahkanlah penyakit anak kami kepada kami. Kami rela sakit asalkan anak kami tidak sakit." Semua ini sering dilakukan oleh orang tua kita. Bapak ibu kita secara rutin juga sering bertanya, "Apakah kamu sudah makan, nak? Apakah kamu sudah makan?" Orang tua kita rela tidak makan, yang penting anaknya kenyang. Namun, tatkala sekarang kita sukses di bidang finansial, pernahkah secara rutin kita bertanya, apakah jatah makan bapak ibu hari ini, bulan ini sudah ada? Ampuni kami ya Rabb, ampuni kami. Semua itu belum pernah kami lakukan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Kedua orang tua kita dan mereka yang memiliki naluri kepahlawanan serta keberanian harus mengambil saham terbesar dari kesabarannya. Mereka harus sabar dalam segala hal, sabar dalam menjalankan ketaatan, meninggalkan maksiat, ataupun sabar dalam menghadapi cobaan. Dari kesimpulan khutbah yang singkat ini, kami dapat menyimpulkan dari semua apa yang telah kami uraikan bahwa kepahlawanan di dalam Islam tidak didasarkan hanya kepada keberanian seseorang untuk berperang. Namun lebih dari itu, pahlawan adalah mereka yang bersungguh-sungguh berbuat dan bertindak demi kemaslahatan manusia dan umat, agama dan negara. Sesuatu yang dikerjakan secara sederhana namun dapat dirasakan manfaatnya oleh orang banyak, maka hal tersebut layak disebut sebagai perbuatan seorang pahlawan. Dan yang terakhir, kepahlawanan harus diikuti dengan moralitas dan kesabaran yang tinggi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim.